Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini fokus kita akan lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Nah, seperti kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 0,54%. Dengan total market cap mencapai di 3,22 triliun US dollars. Dan untuk Bitcoin dominance hari ini koreksi lagi sebesar 0,06% ya. Nah, untuk BTC sesuai dengan pembahasan kemarin ya. Jadi ada alasannya kenapa kita bilang kalau reclaimnya tipis sering fake out. Karena lagi-lagi terjadi begitu ya. Jadi kemarin kan daily close-nya itu sedikit di atas dari 97.570 ya. Dia tuh cuma beda $20 gitu sisinya. Nah, kalau tipis kayak gitu ya sering kali begini ya. Nah, jadi buat lu yang agresif masih hold posisi short dari kemarin lusa berarti ya malah profit. Oke. Jadi untuk sekarang sayangnya BTC gagal mempertahankan 96.433 ya. Awalnya gue pikir jebol satu aja, taunya jebol dua lagi ya. Jadi ya untuk sekarang kalau bisa reclaim ya bagus, tapi kalau sampai enggak ya kalau lanjut turun jangan sampai tembus 91.906 begitu ya. Dan EMA20 nih cukup mengkhawatirkan sepertinya nih ya, karena kemarin belum kena aja udah mulai drop nih. Jadi kayak dia ngedeketin harga mulai turun nih. Waduh ya. Siap-siap ada kemungkinan besar jadi tukang pukul ya. Ya at least itu secara TA. Kalau tiba-tiba fundamentalnya ada perubahan ya kita harus siap juga. Kita harus tetap fleksibel begitu. Jadi secara TA kita masih dalam kondisi yang cenderung bearish ya. Ya fundamental we'll see apakah ada perubahan nggak di minggu ini. Dan di minggu ini sehingga lumayan santai ya. Mulai ada penting tuh hari Rabu. Jadi Rabu, Kamis, Jumat, Senin, Selasa ini masih santai, belum ada data-data penting dari US. Ya, jadi kita lihat apakah akan lanjut lagi turun atau tidak. Ya, karena sekarang lagi-lagi secara TA-nya seperti yang sudah bahas tadi ya, masih cenderung bearish karena EMA20 50 masih menjadi resisten, sudah terjadi death cross, struktur masih lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, masih cukup konsisten begitu. Jadi ya lebih baik kita mempersiapkan mental lebih bearish begitu. Tapi PR besar dari Bitcoin adalah jangan sampai dia jebol 91.906. Karena kalau sampai dia jebol dari situ, itu sekali lagi memberikan sinyal ke market bahwa oke, ini bearish momentum kali ini lebih besar dibandingkan di Desember dan lebih besar juga dibandingkan dengan Januari awal begitu ya. Ya walaupun sampai amit-amit tembus masih ada lagi sih support ya, seperti di sini ya si BSB udah semakin meningkat. Sekarang BSB itu sudah mencapai di 90.500 loh ya. Nggak kerasa ya sudah sampai 90.500. Apakah jangan-jangan mau dijemput nih sama BSB? Ya we'll see, bisa aja ya. Karena sudah semakin mendekat ke struktur 91.900-an gitu ya. Oke. Ya ini sekali lagi ya pentingnya kita bisa baca TA ya. Jadi kita udah bahas di weekly bahwa ini kan awalnya ada potensi double top nih. Ternyata malah lower high. Wah, lower high sering kali mengundang apa? Lower low. Dan sekarang ya mulai menuju ke sana sepertinya ya. Ya tapi lagi-lagi jangan kita tebak-tebakan. Kesalahan terbesar dari dari para investor dan traders adalah wah, ini lower high nih. Pasti akan ke angka sekian. Nggak ada yang pasti guys ya. Lu besok masih hidup aja itu masih misteri apakah besok masih hidup atau enggak. Begitu. Jadi janganlah kita tebak-tebakan. Kita tugasnya bukanlah menebak hari ini akan menjadi apa, besok jadi apa, enggak. Tapi tugas kita adalah bereaksi dan melihat bisa melihat bukan ciri-ciri tapi melihat signals dari market ya. Kita harus peka terhadap market ya, dia ngasih tunjuk dia kenapa nih begitu. Dan kita tahu di weekly sudah ada pelemahan, daily pun sudah ada pelemahan begitu ya. Oke. Next kita lihat dulu ke DXY. Untuk DXY masih melemah ya, dan sekarang malah retest lagi ke BSB ya, kita lihat apakah dia akan lanjut membuat lower low lagi atau tidak. Untuk Bitcoin dominance, dia daily close di bawah dari MA20. Ya, sekarang kita lihat apakah MA20 akan mulai menjadi resisten atau tidak. Ya, jadi ini bisa dibilang sekarang BTCD lebih berani turun karena balance sheet ya. Kalau gue rasa balance sheet mulai ada tanda-tanda kehidupan
Begitu. Jadi setiap kali ada tanda-tanda kehidupan tuh seringkali ya ada gejolak lah gitu di alts. Lo bisa lihat di sini deh ya. Nih mulai naik, apa alts mulai turun ya. Tapi turun lagi, udah ya naik lagi BTCD-nya. Begitu. Jadi jangan terburu-buru, santai aja. Ini memang benar sudah mulai ada peningkatan balance sheet, tetapi belum signifikan yang pertama dan belum konsisten naik terus. Ya, karena yang kita butuhkan tuh bukan cuma sekali-sekali naik. Kalau sekali-sekali naik juga udah terjadi nih di Agustus kejadian, ini di Maret kejadian, di Agustus juga kejadian, ya. Jadi jangan terburu-buru, santai, tunggu sampai lebih banyak data-data dan balance sheet-nya terus naik ke atas. Plus yang kedua adalah kita tunggu statement-statement dari the Feds yang lebih dovish, begitu. Mulai kata-kata seperti kita melanjutkan pemotongan suku bunga bank atau interest rate, lalu juga bisa misalkan mereka membahas bahwa oke, kita akan butuh misalkan stimulus, kita akan melakukan QE. Nah, kalau itu sudah terjadi, sudah terucap kata-katanya oleh the Feds, oleh Bang Jerome begitu ya. Nah, kita berpotensi untuk masuk beneran ke QE, bukan cuma fake out begitu. Kemarin kan di sini belum ada ngomong apa-apa ya. Jerome masih santai-santai aja, belum ada ngomong apa-apa, tapi orang udah kepanasan sendiri. Wah, udah nih, ngepam ya. Altcoin season ya. Taunya apa? Ya, malah minus gede begitu ya. Jadi hati-hati, harusnya udah belajar dong ya. April Maret kena, di sini kena di November ya. Kemarin juga di sini kena, bukan di sini tapi di sini nih. Di Januari pertengahan kena gitu. Udahlah, cukup dong, masa kena mulu gitu. Harusnya belajar ya. Jadi stick with 70-30, 60-40. Begitu. Bahkan arguably menurut gue nih, sampai masuk ke QE pun, lu biarin 60-40, 70-30 pun, dia akan secara otomatis membesar gitu di rasio dari portofolio lu untuk si alts-nya. Karena dia akan ya lebih profitable. Gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu capek-capek lu pindahin lagi ke alts. Begitu, kecuali lu mau ambil resiko lebih lagi, misalkan gue pengen lebih cuan lagi, ya monggo silakan, tapi harus siap juga dengan resikonya aja gitu, as simple as that. Karena ingat, alts itu kita sering kali salah pilih. Nah kalau salah pilih ternyata malah hancur total, ya itu juga ada. Apalagi kalau alts yang nggak jelas, alts yang nggak punya utility begitu. Karena alts yang punya utility pun masih banyak yang underperform sekarang ya, seperti Matic ya, lalu apalagi AVAX itu ya masih underperform, padahal mereka utility-nya ada gitu. So ya pokoknya sebisa mungkin kalau lo pilih alts, yang pertama rasionya tepat, jangan kegedean, dan yang kedua lebih baik banyaknya itu adalah isinya alts yang punya utility dan market cap-nya jangan terlalu kecil gitu ya. Oke, next kita masuk dulu ke news. Untuk news ini datang dari Argentina. Kemarin kan cuma baru ada rumor nih bisa di-impeach dan lain-lain. Ternyata ya sekarang Presiden Javier Milei ya, yaitu dia ya Presiden Argentina ya, dia baru saja di-charge with fraud ya. Jadi dia di-charge with ya ini gila sih ya, Presiden di-charge with fraud ya, penipuan begitu. Ya ini konyolnya kenapa? Karena memang terbukti sih token Libra ini, ya ini bukan Libra yang dulu si Meta, ini beda lagi ya. Ini terbukti di rug pull begitu. Jadi ada penarikan liquidity. Ya makanya jujur gue sangat tidak setuju sih. Saya Trump dulu bikin meme coins, lalu First Lady si Melania juga bikin meme coins itu, aduh menurut gue nggak banget begitu. Karena kenapa? Ini malah bisa undermine the whole bull market begitu. Karena sebelumnya Trump kan ya udah dia cenderung ya udah kan kita akan bikin regulasi bla bla bla. Sekarang dia bikin meme coins, dia punya potensi kena beginian juga sebenarnya ya. Ya sebenarnya sangat disayangkan, tapi ya sudah kejadian. Ya we'll see semoga Trump nggak kena beginian juga, karena kalau si Trump kena beginian juga nanti sampai dia digantiin siapa ya kita nggak tahu nih apakah dia akan lebih pro kripto atau enggak begitu. Karena gue ngerti nih beberapa orang udah ngerasa wah gimana nih Trump nih katanya naik bakal ngepam. Bukan, si Trump itu naik akan membawa regulasi dan membawa ya bisa bilang rules in general untuk kripto lebih fair. Bukan bilang pasti bakal ngepam, enggak ya. Tunggu dulu, butuh proses ya. Dulu sempat ada yang komen di DCWT sesi kedua. Aduh, orang gimana sih ya? Trump itu bukan cuma tugasnya ngepom-pom kripto, tugas dia itu ngeberesin Amrik dulu. Ya seperti tarif dan lain-lain. Wah gimana nih bikin tarif malah kripto ngedrop. Ya karena itu tujuan utama dia, itu adalah tugas utama dia lah, bukan tujuan. Tapi tugas utama dia harus benerin dulu US. Ya,
benerin dulu US, dan apa yang dijanjiin untuk di masa-masa kampanye soal kripto dia lakuin kok ya. Kayak contoh sekarang dia bikin kongres yang paling pro kripto ya. Dia apa namanya mengajak kerjasama berbagai macam apa ya, ya berbagai tim dev ya. Oh, ya otomatis ya kepalanya ya kayak si Hoskinson, lalu si Garlinghouse ya. Hoskinson tuh Cardano, lalu Garlinghouse tuh XRP atau Ripple ya, dan beberapa lagi gitu. Jadi ya udah santai aja, kita tunggu sampai regulasinya benar-benar udah diketok palunya ya. Dan ya kita berharap jangan sampai si Trump kena beginian begitu, karena nanti kalau kena beginian yang naiknya misalkan oposisi dia atau siapa ya, we'll never know. Sekarang politik US soalnya berantakan. Nah nanti yang udah capek-capek dibuat malah dicabut lagi begitu ya. Oke, economic calendar sesuai dengan pembahasan tadi ya di depan, hari ini nggak ada yang terlalu penting alias nggak ada bintang 3. Jadi hari ini bisa lebih fokus ke TA ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk makro kita pada hari ini. Selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar lo pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin berarti buat lo yang agresif malah kena target TP ya. Jadi buat lo yang nggak tahu, yang kemarin kita bahas ya di DCWT sesi, ya bukan sesi pertama, tapi cuma DCWT aja karena kemarin hari Minggu ya. Jadi sesuai dengan DCWT kemarin, kita sudah bahas buat yang agresif mungkin boleh pertahankan posisi short walaupun terjadi reclaim tipis ya. Dan sekali lagi ini adalah pembuktian bahwa reclaim tipis yang kayak martabak gini ya, martabak tipis tentunya bukan martabak tebal ya, itu sering kali terjadi fake out begitu. Jadi buat lo yang agresif dan mempertahankan posisi short, congratulations, lo profit sebesar 1,13%. Iya nggak terlalu gede tapi ya tetap profit ya. Oke, selanjutnya untuk posisi spot ada di angka 91.906, 89.851 dan di 87.216 begitu ya. Oke, itu untuk di Bitcoin. Untuk di Ethereum belum ada SETA futures ya, karena sayangnya pada tanggal 15 Februari kemarin tidak terjadi retest kedua. Ya sudah, namanya belum jodoh ya. Oke. Jadi posisi spot aja, posisi spotnya di angka 2.619, lalu juga di angka 2.552, di 2.464 ya. Oke, itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi pertama ini ya. Sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini, gue mungkin akan kembali mengingatkan untuk para newbies ya. Ya kalau untuk para newbies bosen ya atau takut lebih turun lagi itu normal begitu, karena ya lagi-lagi belum cukup pengalaman kan. Tapi gini ya, kita secara statistically speaking kita masuk dalam satu tahun yang disebut post halving year ya.
post halving year secara dari masa ke masa itu bukanlah tahun yang bearish begitu ya. Seperti contoh di 2021 ya, walaupun ada sport jantung dulu sih ya. Ada sport jantung dulu, tapi tetap semuanya kalau kita lihat selama setahun ya. Kita lihat deh ya 12. Nah, ini ya kita bisa lihat tahun halving year. Berarti kan 2025 nih, 2025, lalu 2021 ya. Lalu 2017 itu bukanlah tahun yang bearish dari cycle ke cycle. Gitu. Jadi ya kalau gue pribadi justru saat masa-masa boring seperti ini ya, boring kan, udah banyak yang komplain, wah ini saya pesimis nih market soalnya sudah terlihat boring. Justru kalau mau ngomong historically speaking di masa-masa bull market, masa-masa boring adalah masa-masa yang paling profitable ujung-ujungnya ya. Itu berapa banyak orang-orang yang kena janji manis April Maret ini, ya April Maret sini, itu ujung-ujungnya malah jadi profit. Karena apa? Masa-masa boring di sini, ya. Cuman permasalahannya satu, mereka akumulasi atau malah cut loss. Karena nggak sedikit juga loh orang cut loss. Karena dibilangin bakal turun lebih dalam lagi, dan seterusnya, ya. Tahunnya naik, panik semua. Nah, udah sampai local topnya, udah sampai all time high-nya, turun lagi, panik lagi, cut loss lagi. Nah itu jadi yang menyebabkan orang kenapa beli atas jual bawah. Terdengar konyol kan? Ngapain orang jual waktu turun? Faktanya para newbies, orang yang belum lama di market, waktu turun panik. Panik dan akhirnya apa? Tutup posisi. Begitu ya. Nah makanya kenapa sering kali gue bilang kita tuh nggak bisa baper di market. Kita nggak bisa bawa perasaan. Karena perasaan itu akan membuat kita jadi panik, membuat kita jadi merasa bahwa aduh bener nggak nih yang gue lakuin? Nah, jadi nggak bisa kayak gitu. Kita harus sebisa mungkin, semirip mungkin kayak robot. Atau mungkin jangan robot lah. Kalau robot kan nggak punya perasaan sama sekali ya. Kayak ini deh, Mr. Spock. Lo pernah nonton Star Trek ya? Nah, jadi harus kayak Mr. Spock. Dimana lo lebih beratnya di logika. Lo punya perasaan, tapi ditekan aja kalau untuk untuk investasi. Begitu. Karena gue nggak pernah pernah cuan gara-gara pakai perasaan di market. Ujung-ujungnya pakai perasaan tuh bikin hancur lagi. Gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT sesi pertama. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang ya. Dan yang terakhir, salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto dan banyak lagi ya. Ya walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.